Ya, selanjutnya kita melangkah ke narasumber berikutnya kepada Bapak Nars Haji Adirendra Eskep Mkep. Mohon maaf Pak, apa Bapak mendengarkan saya di room? Halo? Ya, baik Pak Reza. Nars. Siap. Ya, sebelumnya untuk narasumber kita Ibu Profesor Dr. Sri Sumarmi dan Bapak Nars Ferry, jika mungkin ada kegiatan yang lain boleh live dari grup, dari Zoom. Tapi kalau misalnya tidak ada aktivitas yang lain, masih boleh berada di dalam room untuk memantau jalannya workshop pada hari ini. Ya, kepada peserta saya memperkenalkan, beliau adalah Nurs Haji Adirendra Eskep Mkep MTDP. Mohon maaf Nurs ya, saya belum mengerti MTDP itu apa. Nanti Nurs yang menjelaskan ya. Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Keperawatan di salah satu universitas swasta di Sulawesi Selatan. Kemudian beliau juga wakil ketua tim TGD Dinkes Kota Makassar. Beliau juga bekerja di salah satu puskesmas yang ada di Makassar. Beliau ini saya memperhatikan di media sosialnya warawiri di setiap bencana yang terjadi. Jadi saya bingung sebenarnya profesi beliau ini ada di posisi mana seperti itu, karena pada saat terjadi bencana di Palu beliau juga ada di sana, dan saat sekarang ini saya memantau di media sosialnya beliau sedang aktif dalam tim gugus tugas COVID-19 di Kota Makassar. Untuk itu panitia meminta beliau untuk true story menceritakan karena tentu saja ada banyak cerita yang bisa Nurs Ade sampaikan untuk dibagikan kepada para peserta yang sempat hadir pada hari ini selama Nurs Ade ini berada dalam tim gugus tugas COVID-19 utamanya di Makassar, yang Makassar saat sekarang ini Sulawesi Selatan khususnya itu berada di posisi ketiga untuk peningkatan COVID-19 tertinggi di Indonesia. Tentu ini punya suka dan duka serta tantangan. Dan nantinya akan ada beberapa hal yang saya pertanyakan ke Nurs Ade pada saat saya memantau media sosialnya. Ada banyak pertanyaan Nurs nantinya. Jadi nanti kita akan membuat model talk show saja. Ada beberapa mungkin yang bisa Nurs Ade sampaikan dari slide Nurs Ade. Setelah itu kita akan talk show untuk lebih tahu mendalam tentang perkembangan COVID itu sendiri, dan secara pribadi sebagai seorang perawat apa yang nantinya Nurs rasakan boleh disampaikan di forum. Kepada Nurs Haji Adirendra saya persilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan ini saya bisa bergabung dalam kegiatan webinar. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat kepada guru besar kami, Prof. Sri dengan teman sejawat Nurs Ferry dan teman-teman semua yang mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Pak Risa, dengar suara saya? Iya Nurs, jelas Nurs. Ya. Bisa saya diizinkan untuk share screen? Iya, operator tolong diizinkan Nurs Ade untuk share screen. Oke, baik, silakan Nurs. Oke. Halo, sudah terlihat di monitor? Sudah terlihat di monitor, Nurs. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih Pak Risa, moderator yang paling hebat yang pernah saya mengenal beliaunya. Sudah lama saya dengan beliau satu tim. Jadi sudah berapa tahun ya Pak Risa ya, baru bisa ketemu lagi. Baiklah, di sini saya mungkin sedikit bercerita tentang pengalaman saya sebagai
salah satu yang diberikan amanah oleh Bapak Gubernur Sulsel sebagai anggota tim gugus tugas COVID-19 untuk tim manajemen disaster, kemudian dari Dinkes Kota Makassar sebagai tim gerak cepat Dinkes Kota Makassar, terus masuk juga dalam gugus tugas COVID Kota Makassar, dan secara di tempat tugas saya di Puskesmas, saya juga di tim COVID. Oke, kita lanjut ini. Jadi sebelumnya perlu saya gambarkan sedikit tentang gugus tugas COVID-19 di Kota Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan, yaitu diawali adanya surat edaran gubernur tentang alur rujukan penanganan pasien COVID di Sulawesi Selatan, kemudian tentang penetapan tenaga kesehatan pendukung pelayanan rumah sakit penyangga, yaitu Rumah Sakit Dadi, Rumah Sakit Sayang Rakyat, dan Rumah Sakit Dayak. Adapun dulu pada awalnya alur pelayanan pasien COVID yang ada di Sulsel ini, Bapak Gubernur telah membuat alur rujukan yang kita jadikan pedoman. Jadi kalau dulu itu kan ada mengenal dengan adanya OTG, ODP, yang sekarang sudah direvisi oleh WHO dan Kemenkes yang di pedoman 5, itu yang dikenal dengan suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, dan discharge. Oke, baik. Kalau untuk alur-alur mungkin saya lari-lari saja. Nanti kalau ada pertanyaan, jadi pasien yang datang itu ke Vaskes, khususnya di Vaskes, di Puskesmas ataupun di rumah sakit itu ada 2. Jadi kalau mendapat hasil rapidnya reaktif, itu diarahkan untuk isolasi mandiri. Kalau di rumahnya itu tidak memiliki rumah atau fasilitas, kita arahkan untuk kita ajukan, kita buat rujukan untuk isolasi mandiri di hotel. Yang kedua dengan kasus swab positif. Yang kita swab positif itu juga begitu, kita berikan rujukan untuk isolasi mandiri di hotel. Ini nanti kita kembangkan, ada pertanyaan. Sama juga, kemudian untuk rumah sakit yang di Sulsel yang ditetapkan sebagai rumah sakit penyangga adalah Rumah Sakit Sayang Rakyat, Rumah Sakit Dadi, dan Rumah Sakit Dayak. Jadi rumah sakit yang selain itu adalah rumah sakit non penyangga. Rumah sakit penyangga itu memiliki rujukan, rumah sakit rujukan utama yaitu Rumah Sakit Wahidin dan Rumah Sakit RSP, ya, Rumah Sakit Pendidikan UNES. Oke, kalau berbicara masalah perjalanan gugus tugas COVID-19 di Sulsel, itu mungkin saya awali tentang cerita di tanggal 15 Februari 2020 itu saya mendapat amanah kepercayaan untuk melakukan penjemputan adik-adik mahasiswi yang dari Wuhan yang kami jemput itu sebanyak 17 orang yang dari Sulsel, ya. Halo, Pak Risa? Halo, masih mendengar? Saya mendengar, Nas. Ya. Oke, suara saya bagus ya? Oke. Oke. Oke, jadi tanggal 15 tadi penjemputan mahasiswi Wuhan, kemudian masih ingat kejadian tentang jamaah umroh ini bulan Maret ini. Jamaah umroh yang meninggal di Raja Wali yang sempat menggegerkan Kota Makassar. Dan pada tanggal 20 ini kami melakukan pelacakan, tracking, penyelidikan epidemiologi. Kita mulai untuk di Sulsel.
khususnya di beberapa rumah sakit. Nah, kebetulan saya mendapat tugas itu di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Nah, di tanggal 11, ini adalah suatu momentum, suatu kejadian di mana saya sebagai tim TGC mendapatkan tugas untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap seseorang pejabat di level pemerintah Sulsel ini. Beliau ini tanggal 11 ini ceritanya saya memberikan pelayanan kesehatan di rumah dinas beliau. Nah, pada tanggal 20-nya saya mendapat konfirmasi bahwa beliau itu terkonfirmasi swab positif COVID. Di sini merupakan titik balik saya yang sebagai seorang yang di awal-awal itu yang mungkin masih belum terlalu mengetahui, belum menyiapkan diri sebagai tim. Karena waktu melakukan pelayanan kesehatan di tanggal 11 ini, tim kami itu tidak memakai masker. Jadi kalau ditanya mungkin keajaiban dan mukjizat mungkin dari Allah sampai saat ini kami dan tim masih sehat walafiat dan mungkin sampai nanti. Baiklah, kita langsung ini tadi April, rundown waktu tentang kegiatan April, penetapan alur rujukan. Di Mei ini ada tenaga kesehatan, penetapan tenaga pendukung tadi. Nah, untuk pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dimulai tanggal 24 April sampai 7 Mei. PSBB 1, PSBB 2 itu 8 Mei sampai 21 Mei 2020. Nah, ini saya ceritakan pada awal Maret sampai bulan Mei itu APD yang untuk di Vaskes itu masih sangat jarang. Masih sangat terbatas. 6 Mei sudah kita lewati, kita masuk di Juni. Masuk di Juni ini kita mengalami suatu tantangan besar untuk tim kesehatan khususnya di Kota Makassar karena banyaknya reaksi penolakan, banyaknya teror, banyaknya penyerangan terhadap nakes. Ini di bulan Juli ini. Kemudian ini tanggal 7 Juni nih. Ini di Kota Makassar itu sekitar ada 15 sampai 17 titik yang menjadi lokasi penyerangan ini. Nah, kita lanjut di 8 Juni sampai organisasi profesi memberikan pernyataan untuk tuduhan bahwa kita nakes mengambil keuntungan dengan adanya COVID ini. Nah, respon dari kepolisian tanggal 9 itu Polda Sulsel sudah bertindak. Nah, kemudian untuk di Juli ini pemerintah Kota Makassar menerapkan dikenal dengan mungkin PSBB yang ketiga ini, yaitu dimulai tanggal 13 Juli sampai 26 hari ini, dan tadi malam hasil rapat akan diperpanjang sampai akhir bulan ini. Untuk ini mungkin saya akan berbagi tentang gambar-gambar yang mungkin saya bisa bagikan tentang kegiatan kami di Satgas COVID. Ini adalah Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Ibu Kabid P2, Ibu Kadis Kota Makassar, Ibu Kabid P2 Dinkes, Ibu Kasih, dan saya sebagai tim TGC. Ini untuk cerita foto ini awalnya kami ini memakai seragam lengkap. Kami menyiapkan diri jam 10 malam sudah di bandara, sudah di airport Hasanuddin. Di situ ternyata sudah banyak perwakilan dari kabupaten-kabupaten yang ada mahasiswinya kuliah di Cina. Jadi kami ini cerita kaos saya, ini kaos yang sudah 4 hari saya simpan di mobil karena pada awalnya kami pakaian rapi dengan lengkap dengan atribut, dengan rompi, dengan baju putih. Ternyata situasi tidak terkendali karena banyak wartawan yang menjaga di
bandara. Jadi kita lari dengan bantuan dari dokter dari KKP, kita bisa masuk. Kalau petugas yang selain dari Kota Makassar dengan provinsi tidak bisa masuk. Dari ceritanya ini 17 mahasiswi ini satu orang yang betul-betul mahasiswi kedokteran di Wuhan. Kalau yang lainnya itu di kota-kota yang sekitarnya. Jadi saya mendapat sedikit melakukan interview kepada mahasiswi tersebut. Kalau di Wuhan sendiri, kalau di beliaunya itu aman. Kenapa aman? Karena di dalam asrama itu tidak diperkenankan untuk berinteraksi satu hari itu maksimal 2 orang. Dan itu pun hanya untuk pengelola di asrama itu. Ini kita foto bareng. Dan yang ini kemudian foto ini adalah foto tracking jamaah umroh ini. Foto tracking jamaah umroh ini juga saya gambarkan ceritanya ini hari Jumat. Hari Jumat itu saya mendapatkan telepon pagi jam 8, jam 9 harus sudah di Wahidin di rumah infeksi center. Ada sekitar 30 jamaah umroh yang ada riwayat kontak yang meninggal di Jalan Raja Wali, ini kami tracking. Waktu ini Rumah Sakit Wahidin sebagai rumah sakit utama belum siap untuk menerima peserta rapid. Ini untuk mencari rapid ini. Mencari rapid sampai saya tidak sholat Jumat karena kenapa? Kegelisahan, saya harus menenangkan kegelisahan peserta jamaah umroh yang mau rapid. Jadi kami triase, kami data, kami triase, dan pada akhirnya dari 30 orang lebih, itu cuma 3 orang yang diterima untuk rapid di infeksi center. Itu pun mendapat jawaban jam 4:30 sore. 4:30 sore, 3 orang itu beliaunya saya meninggalkan infeksi center untuk proses rapid dengan pemeriksaan itu. Jam 9:30 saya harus meninggalkan tempat, itu pun belum selesai. Belum dibaca dari dokter JBCB-nya. Nah, di sini, di infeksi center petugasnya, perawatnya cuma 2 orang. Beliau menangis-nangis, termasuk ada deputy manajernya itu menyatakan bahwa harus pemeriksaan hari ini. Kemudian tim perawatnya menyatakan ke saya, kasihan. Ada juga pasien yang di ruangan infeksi center yang harus di observasi, tenaga terbatas, pemeriksaan 1 orang memakan waktu 3-4 jam. Bagaimana kalau 30 orang? Jadi hari itu kesepakatan cuma 3 orang. 9:30 malam saya baru bisa tinggalkan, itu pun belum selesai. Ini prosesnya ini. Ini sebetulnya banyak foto yang saya bisa share tapi menyangkut kode etik. Jadi saya yang amankan saja. Nah, ini pada awalnya beginilah penggunaan kami, pakai mantel yang panas. Apa yang kita bisa cari? Ini kita memakai ini sampai di awal bulan 5. Ini adalah kasus pertama yang kami lakukan tracking dan PE. Terus ini ceritanya ini pasien yang lari dari Rumah Sakit Stella Maris. Kita intai itu selama 24 jam. Jadi jam 8 malam, ibaratnya tadi malam itu beliau melarikan diri dari Rumah Sakit Stella Maris, rumah sakit, sampai nanti malam itu, maghrib itu kita dapatkan informasi, tapi bukan beliau, tapi rumah yang terdaftar di KTP-nya itu, dan ternyata tidak ada, tapi ada keluarganya, ini maghrib ini. Kemudian sebagai tim duta COVID, jadi pasien-pasien ataupun nakes yang rapid ataupun swab-nya positif, itu kita berikan tempat hotel untuk isolasi. Jadi ada 8 hotel. Ini tugas-tugas kami, ya, ini di dalam ruangan. Jadi para teman-teman nakes ataupun pasien itu sangat renyuh kalau kita
berbicara tentang beliaunya, karena kenapa, yang dari biasa kehidupan sehari-hari dengan keluarga sekarang harus mengalami tempat yang mungkin nyaman bagi orang yang normal, tapi ketika dengan stigma yang awal-awalnya itu COVID ini bisa bla bla dan sebagainya, mungkin teman-teman atau sejawat bisa memahaminya stigma ini. Jadi tugas kami adalah mengecek kesehatannya ya di dalam hotel. Kami ajak untuk bercerita suka duganya. Ya mungkin saya termasuk nakes yang kalau tugas itu bukan cuma di sekedar di balik pintu, tapi saya masuk untuk menanyakan kabarnya, untuk menyapa, walaupun tidak semuanya. Sebagian saya selalu usahakan kalau tidak, saya posko di hotel. Oke, kita lanjut. Nah, ini tugas di gugus provinsi, kota, dan puskesmas itu di Kota Makassar itu ya sudah pada awalnya kita yang dituduh mengambil keuntungan dengan adanya pasien-pasien yang swab positif dengan pasien COVID. Ini dalam satu hari ini ada 15 sampai 17 titik yang diserang ini. Ini gambar-gambarnya ini, intimidasi sampai kami juga rapat dengan pihak keamanan. Jangan dulu ke kantor memakai atribut yang berbau kesehatan karena respon masyarakat waktu itu tidak kondusif. Nah ini nih, ada berbagai macam kalimat-kalimat yang mungkin bagi nakes tidak nyaman. Oke, kita lanjut. Ini adanya warga masyarakat di medsos ini berbagai macam. Malah kita dengar lagi tentang adanya pasien yang COVID-19 di rumah sakit yang dipaksa dikeluarkan dan pada akhirnya diketahui pada hasil dari jenazah tersebut positif. Dan respon dari pihak kepolisian ini keesokan harinya tanggal 9 sudah berespon, ditangkap semuanya. Dan dari hasil ini juga ada beberapa yang sudah positif, konfirmasi dengan swab. Nah, kemudian dari itu tugas di lapangan. Nah, sekarang kita juga tugas bagaimana para nakes-nakes yang melayani di rumah sakit itu mendapatkan penyegaran. Jadi kami dari gugus tugas tim manajemen disaster bekerja sama dengan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas YP MIC Sulsel pada tanggal 12 Juli kemarin memberikan kegiatan mental healing for health workers, yaitu kita memberikan penghargaan, kita memberikan apresiasi, kita mengajak teman-teman nakes untuk berbagi, untuk mengeluarkan, mengeksplorasi tentang pengalaman-pengalamannya ketika bertugas di garda terdepan penanganan COVID-19 yang di rumah sakitnya. Ini malam yang sangat syahdu. Lokasinya di Hotel Maxwan, tempatnya para nakes yang bertugas di rumah sakit mengalami karantina. Kemudian untuk Kota Makassar adanya Perwali 36/2020 yang ditandatangani tanggal 6 Juli. Di situ adanya keputusan bahwa warga luar Makassar yang akan masuki Kota Makassar harus memiliki surat keterangan bebas rapid. Artinya kecuali yang berada sebagai ASN, TNI Polri, ataupun pedagang sembako yang memang setiap hari wirawiri yang dari Maros, yang dari Goa itu cukup mendapatkan surat keterangan dari kelurahan tersebut. Jadi ada beberapa posko perbatasannya ini di Syekh Yusuf, Manuruki, Dermaga Kayu Bangkoa, Moncong Lue, Tamangaparaya, dan Barombong. Dan tadi malam saya juga mendapatkan tugas dari jam 8 malam sore sampai jam 6 pagi. Sampai pada hari ini saya mandi langsung kembali untuk berbagi hari ini.
Nah, kemudian adanya posko rapid test di kantor kecamatan ataupun di posko-posko perbatasan atau di keramaian. Jadi dari gugus tugas Kota Makassar itu membentuk tim yang mobile ataupun standby yang di perbatasan. Untuk mobile ini kita mencari warga-warga yang tidak disiplin, tidak memakai masker. Itu tim gugus tugas akan menangkap beliaunya, dibuatkan pernyataan, kemudian kita rapid. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di slide saya. Nanti mungkin saya akan kita pendalaman ke wawancara, begitu Pak Risa. Waktu kami kembalikan, Pak Risa. Iya, terima kasih Ners atas beberapa tayangan yang sempat Ners sampaikan tadi. Ya, karena kebetulan mungkin kita berada di wilayah zona merah ya Ners. Saya termasuk sebagai tenaga kesehatan masyarakat meskipun non kuratif atau tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat karena kami di bidang pendidikan. Ada beberapa rumor yang sering beredar sampai ke telinga bahkan di media sosial. Nah ini di Makassar kemarin sempat terdengar kabar bahwa yang tadi sempat Nertade sampaikan bahwa tenaga, dan mungkin di daerah-daerah lain mungkin seperti itu jika peserta mendengarkan, bahwa tenaga kesehatan meraup banyak keuntungan di balik daripada pandemi COVID ini. Salah satunya yang pernah gembor di media sosial 90 juta tunjangannya ketika mendapatkan satu pasien positif. Sehingga ada beberapa tenaga kesehatan yang kemudian sengaja menggiring opini bahwa orang tersebut positif seperti itu. Nah, Ners sebagai tim gugus tugas pasti Ners pernah mendengarkan hal demikian. Nah, bagaimana tanggapan dari tim gugus tugas pada saat itu, Ners, dan menyikapinya sebagai ini kan sudah namanya relawan ya, Ners, maksudnya pasti ada perasaan sedih atau seperti apa menanggapi hal seperti itu. Silakan, Ners. Baik, Marisa. Jadi ketika ya sebenarnya kami bersedih ketika kami dituduh seperti itu. Bersedih kenapa? Mungkin masyarakat tidak tahu bahwa sampai hari ini jam berapa ini hari ini, kami Rp1.000 pun belum dapat yang namanya yang dibilang insentif, yang dibilang kalau dapat satu pasien dapat sekian juta, sekian puluh juta. Nah, andai kan saya mendapatkan itu, saya mungkin orang yang paling banyak uang saya. Ini kalau kita berbicara, karena kenapa? Saya di gugus provinsi SK dari gubernur, Dinkes Kesehatan SK dari Dinkes, Kadinkes, dari puskesmas dari kepala puskesmas. Jadi 3 tingkat. Tapi kenyataannya pada hari ini biar Rp1.000 pun belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pada awal-awal tentang COVID di Kota Makassar, itu kami mencari donatur untuk berbagi. Bisa saya ceritakan hari ini masker bedah itu cuma dapat 1 masker, 3 masker untuk 1 minggu. Itu di FKTP. Jadi kalau berbicara masa lubang, sedangkan masker saja kami dijatah 3 dalam 1 minggu, 6 hari kerja. Terus kemudian justru kami dengan ada pandemi ini secara pribadi tidur saya berkurang. Karena kenapa? Saya harus meluangkan waktu untuk melayani gugus provinsi, gugus Kota Makassar, dan puskesmas. Saya ceritakan, sampai pada puasa kemarin 2 kali saya tidak puasa. Karena kenapa? Malam itu saya tugas di hotel, pagi perintah untuk tracking dan PE. 2 lokasi yang berbeda, pasien memberikan alamat palsu, ternyata yang dikasih alamat itu adalah rumah kosong. Rumah yang sudah 11 tahun lalu tidak dipakai. Ternyata pasien ini menggunakan 3 alamat yang palsu. Jadi menjadi pengejaran 3 puskesmas. Kita mengejar.
dari tempat A ke tempat B kita jalan kaki. Bayangkan siapa yang merasakan ketika menggunakan APD, malamnya jaga malam 12 jam, paginya puasa. Saya tidak mengatakan bahwa puasa itu, tapi kenyataan harus berkejaran dengan APD waktu itu masih level 3 yang awal-awalnya kita PE itu, dan saya tumbang, saya muntah-muntah, saya ini. Masalahnya dalam gugus tugas untuk tracking, saya sebagai ketua tim, saya harus punya tanggung jawab, saya harus menjadi yang terdepan. Pada awalnya itu teman-teman saya banyak yang takut untuk turun langsung. Saya alhamdulillah sudah beberapa orang yang rapid atau swab yang ngajak saya, pokoknya lah berbagai macam model, tergantung dari karakteristiknya. Ditutupkan pintu sudah, diusir sudah, dimaki-maki sudah, kami dan tim. Jadi yang tentang itu tadi Pak Reza, praduga dari masyarakat yang mengatakan kita dapat keuntungan, tidak benar sama sekali. Ya. Untuk itu ya. Baik, Nas. Ya. Mungkin di antara para peserta yang berada di panelis, sebenarnya saya punya banyak pertanyaan untuk Nurse Ade, tapi saya mempersilahkan dulu nih yang panelis nih, yang mau bertanya atau sharing terhadap Nurse Ade ini. Kebetulan Nurse Ade ini tim gugus tugas ya di Makassar. Kalau jika ada dari panelis yang kemudian ingin menyampaikan pertanyaan, silakan boleh ditekan tombol acungkan tangan, kemudian akan dipersilakan oleh host. Ya, host di sini sepertinya ada Ibu Emi Kurniawati ya, mengacungkan tangan. Ya, Ibu Emi bisa mendengarkan moderator. Halo Ibu Emi. Ibu Emi Kurniawati. Apakah bisa mendengarkan moderator? Ya, mic-nya boleh dinyalakan Ibu Emi, silakan. Sudah silakan sama host. Oke, mungkin jaringannya bermasalah. Ya, kita lanjut saja dulu, Nurse. Dari beberapa pertanyaan yang sudah saya pegang, saya ambil dari Q&A. Nurse, nih ada pertanyaan dari Ibu Jumarsi AMD 4. Berapa lama sih virus COVID bisa hidup ketika menempel pada benda padat yang terkontaminasi? Nah, silakan Nurse, kira-kira berapa lama nih bisa bertahan virusnya? Oke. Ada beberapa literatur yang menyebutkan di plastik itu sekitar 6 jam, di logam 7 jam, ya. Ada beberapa literatur yang sempat baca. Terus kemudian pada intinya COVID ini menyerang port of entry-nya itu 3, dari mata, hidung, dan mulut, dropletnya itu. Jadi cukup memakai masker, cuci tangan, dan ber-PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi itu kata kuncinya. Karena sekarang apapun benda yang di sekitar kita, yakinkan bahwa kita ber-PHBS. Setiap kita memegang dari sesuatu, cuci tangan. Kalau tidak ada yang jauh dari air mengalir, cukup hand sanitizer. Kata kunci yang mungkin buat teman-teman ataupun adik-adik yang di masyarakat. Ya, selanjutnya ini Nurse, ada pertanyaan lagi dari Ibu Alfrida. Apakah betul kalau jika virus COVID-19 ini menular melalui udara? Nah, kalau benar, apakah dengan menggunakan masker
itu sudah efisien. Nah, ini juga menyangkut dari pertanyaan Ibu Renila dari Bogor. Sekarang kan lagi ngetren tuh nurse, orang goes. Beli sepeda, naik sepeda, pakai masker. Katanya olahraga sambil pakai masker. Nah, menurut nurse Ade ini, apakah itu efisien enggak untuk mencegah penularan COVID atau tidak? Ya, silakan nurse. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan sangat menarik. Jadi intinya COVID ini sekarang ini yang terbaru dari WHO yang saya jelaskan sedikit dulu, bahwa WHO kalau dulu itu pada awalnya orang yang swab positif itu bisa keluar dari hotel atau isolasi ketika hasilnya 2 kali sudah negatif. Sekarang dengan swab positif 10 hari tidak bisa gejala, bisa keluar dari ruang isolasi. Nah, ini kembali ke pertanyaan. Kenapa? Sekarang masker sudah cukup melindungi. Masker sudah cukup melindungi yang melalui udara, melalui droplet ya. Tapi masker bedah ya, masker bedah. Nah, untuk kenapa kalau di luar ruangan itu, di ruangan ber-AC itu kan jarak dikatakan kontak erat WHO itu adalah 1 meter. Nah, kalau dalam ruangan itu kan kelembapannya itu sangat tinggi. Beda dengan di outdoor. Outdoor dengan aktivitas sepeda tidak perlu memakai masker. Karena kenapa? Udara banyak, ada sinar matahari. Oke, goes itu kan aktivitas. Olahraga yang sudah direncanakan, artinya dia butuh kegiatan anatominya tubuh itu dirangsang untuk bergerak, jadi tidak perlu pakai masker. Kenapa? Ketika olahraga itu kita membutuhkan asupan oksigen yang agak banyak dibandingkan aktivitas yang biasa. Jadi kalau di luar ruangan tidak perlu pakai masker, Bu, apalagi ketika beraktivitas olahraga yang direncanakan. Berbeda dengan di dalam gedung yang pasif. Pasifnya dalam arti partikel-partikel dalam gedung ini, dalam ruangan ini kan AC yang menyala itu kan suhunya mungkin sampai 26 ke bawah. Ya, jadi tinggi terhadap angka penularannya. Tapi kalau dengan masker insya Allah sudah tersaring itu. Bagaimana, Larissa? Ya, baik Nars. Jadi pasti penanya itu sudah mendengarkan jawaban dari Nars Ade. Nah, selanjutnya nih Nars, ada fenomena yang sebenarnya fenomena ini muncul ketika COVID ini juga ada ya, fenomena kacamata yang terbuat dari ini ya Nars, apalagi terbuat dari plastik ya. Iya. Jadi itu sepertinya sekarang menjadi fashion di masyarakat. Entahkah memang dia menggunakan itu untuk jadi ini ada pertanyaannya dari Ibu Alfrida bahwa apakah betul kalau misalnya sekarang lagi ngetrennya, nah bagaimana resiko penularan COVID-19 tanpa memakai masker tetapi hanya menggunakan face shield? Kayaknya yang ini ya Nars ya. Oke, ya. Kacamata. Ya, oke. Kalau cuman pakai masker, pakai kaca yang face shield-nya, itu pasti masih lolos melalui lubang hidung. Jadi resikonya besar. Jadi yang lebih utama itu adalah kita alur dari ketika kita inspirasi udara. Nah, sekarang kan sudah ada droplet yang mungkin lawan bicara kita tidak pakai masker, itu kan mungkin ada percikan-percikannya. Nah, kalau percikannya itu langsung mengenai kacamata yang face shield-nya, oke. Tapi kan ada sebagian yang mungkin bersenyawa dengan udara, kita aspirasi bisa masuk di itunya. Jadi masker yang utama. Lebih baik tidak pakai kacamata dibandingkan pakai masker. Masker yang utama. Karena langsung ingat, virus COVID menyerang pada pernapasan. Jadi yang paling cepat adalah
mulut, dan hidung. Ketika kita berikan grade, yang utama itu adalah hidung, mulut, baru mata. Tiga port of entry ini, COVID-19 ini. Ya, baik Nars. Ini selanjutnya ada pertanyaan datang dari saudara Alfat Fadri, ya, beliau peserta dari Makassar, Nars. Jadi tentu saja tahu gejolak yang terjadi di Makassar. Nah, tadi sudah sempat Nars singgung tentang stigma masyarakat tentang bahwa COVID ini akal-akalan medis begitu. Nah, beberapa minggu terakhir ini kita melihat bahwa ada beberapa daerah ya Nars yang sempat tadi Nars tampilkan gambarnya itu, ada beberapa daerah kawasan di Makassar ini yang memang menolak rapid, ya, menolak rapid test. Nah, bagaimana tanggapan atau bagaimana Nurse Ade ini menanggapi tentang stigma masyarakat? Sementara di sisi lain Nurse Ade tetap harus menjalankan tugas sebagai tenaga medis, dan di sisi lain masyarakat yang seharusnya menerima kedatangan tim medis itu harus menerima dengan baik, ternyata tidak diterima dengan baik. Nah, bagaimana pendapat Nurse Ade tentang hal itu? Silakan, Nurse. Oke, ya, baik. Pertanyaan ini adalah makanan hari-hari saya ini, Pak Lisa dan Bapak penanya. Kenapa? Jadi tugas kami adalah merangkul. Jadi kami tidak akan benci beliaunya, malah kami rangkul. Jangan jauh-jauh. Ada salah satu karyawan perusahaan mobil otomotif di Sulsel terbesar, itu terkonfirmasi swab positif 1 Juli. Sampai kita nego-nego itu tanggal 14 itu bisa ketemu sama saya. Tanggal 20 itu kami rayu, tanggal 24 baru bisa saya ajak ke hotel dengan keluarga. Saya sudah datangi rumahnya, saya berikan penjelasan terhadap COVID. Jadi kuncinya itu adalah apa? Kurang pengetahuan, kurang pemahaman dari masyarakat. Jadi kalau sepandangan kami medis, kami akan dekati. Kami akan berikan penjelasan, pemahaman apa itu COVID. Nah, setelah saya jelaskan, saya berikan gambaran, kemudian kalau memang bisa diisolasi di rumah, ada fasilitasnya, ada kamarnya yang terpisah dari keluarga yang lain, kami akan dampingi. Kami berikan obat, kami datangi. Tapi kalau di rumah tidak tersedia fasilitas, kami akan bantu untuk isolasi di hotel, kami akan rujuk. Jadi kalau ada pertanyaan tadi yang mengatakan apa ya, akal-akalan, kalau COVID itu akal-akalan, saya langsung jawab tidak benar, karena banyak juga tim kami, tim nakes yang meninggal. Guru-guru besar kami yang telah meninggal, tim kesehatan lain juga meninggal dan sakit, sementara di ICU banyak. Jadi COVID bukan akal-akalan, dan terhadap stigma masyarakat yang mengatakan itu kami akan datangi, kami akan rangkul, kami berikan penjelasan. Kami ajak duduk bersama. Dan pada akhirnya berapa puluh yang sudah masyarakat yang awalnya penolakan, pada akhirnya semuanya welcome. Itu yang sudah pengalaman saya turun di lapangan. Nah, terus masyarakat yang menolak pada awalnya itu karena beliaunya itu kurang memahami apa itu fungsi rapid. Pada awalnya rapid di Kota Makassar itu diberikan kepada masyarakat gratis. Perintah Ibu Kadis dari Bapak Wali Kota, kita rapid semuanya. Nah, masyarakat pada awalnya itu mengatakan kalau orang rapid otomatis COVID. Bukan. Tadi Prof dengan Nurse Ferry mengatakan bahwa itu adalah rapid itu untuk melihat adanya antibodi yang teraktivasi karena sesuatunya nanti akan dipastikan dengan adanya swab, kalau dia mengarah ke COVID, kalau bukan. Jadi itu
untuk penanya ataupun dari Pak Risa moderator. Ya. Ya, baik. Mungkin tadi saudara penanya tadi menyimak ya, sempat menyimak saudara Alfat Fadri sempat menyimak tadi pernyataan dari Nurse Ade. Nah, Nurse, ini saya mau bertanya ke persoalan pribadi Nurse nih. Nurse kan selama ini bergelut dengan pasien COVID ya Nurse. Adakah dampak sosial yang Nurse Ade rasakan selama ini? Entahkah mungkin kalau misalnya saya pribadi ya Nurse, saya tidak mau ketemu dengan Nurse Ade ini. Karena kenapa? Selama ini kan Nurse Ade bergelutnya di pasien COVID ya. Nah, adakah dampak sosial yang Nurse Ade rasakan, terutama dalam hal keluarga ataupun di masyarakat dalam sehari-hari? Nurse Ade kan ini orangnya sosial sekali, setahu saya ya, maksudnya bergaul di mana-mana. Nah, adakah pembatasan yang terjadi selama Nurse Ade ini menjadi tim gugus COVID-19 di Kota Makassar? Silakan, Nurse. Oke, sebetulnya kalau untuk dijauhi, di stigma itu sih iya. Tapi saya buat enjoy. Kenapa saya buat enjoy? Saya pastikan bahwa saya harus menjadi contoh tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam apa? Protokol tentang memakai masker, protokol tentang cuci tangan, hand sanitizer yang selalu menyertai saya pastikan itu. Kemudian saya menegur kolega, sejawat, teman, junior, senior yang tidak memakai APD, dalam arti masker. Nah, kalau bicara masalah stigma, saya mau kembali tentang perjalanan saya ketika menjadi gugus TGC ini, ketika tadi level pejabat bintang 2 di Sulsel ya. Level pejabat itu saya menjadi tim TGC dan beliau terkena konfirmasi positif. Itu langsung dari Jakarta tapi tidak dipublish, saya tidak bisa sebut namanya. Hati kami ini menangis. Karena kenapa? Kami dari pimpinan ini kami harus menyembunyikan. Karena pada awal pimpinan langsung itu tidak tahu tentang tugas saya. Yang tahu adalah dari Dinas Kesehatan bahwa kami melayani pasien yang terkonfirmasi positif dan waktu itu kami belum dapat hasil pemeriksaan karena sangat terbatas aksesnya. Di situ kami harus menangis ketika ketemu di rumah anak-anak kami mau memeluk, kami harus mengamankan diri sebelum masuk rumah. Saya akan sampaikan bahwa sebelum saya masuk di rumah, saya buka baju saya mandi di garasi. Baju-baju saya itu saya rendam, saya mandi baru saya masuk ke rumah. Sampai handuk saya minta dilemparkan di depan pintu. Ini kejadian ini, real ini di awal-awal. Nah, sekarang ini karena sudah ada proteksi, sudah ada pedoman bahwa untuk di penggunaan APD yang tadi sudah sampaikan sama pemateri-pemateri sebelumnya, bahwa untuk di komunitas cukup masker, sering cuci tangan, itu sudah aman. Jadi jangan kita paranoid yang berlebihan. Ingat, cara masuknya COVID itu cuma dari 3 tempat, hidung, mulut, dan mata. Itu kalau kita amankan, sering cuci tangan, maka akan clear semuanya. Itu ya kata kuncinya. Selama ini 15 Februari sampai detik ini beberapa pasien positif saya dampingi, saya ajak cerita di rumahnya atau di dalam kamar di hotel isolasi, di mobil dia, alhamdulillah atas izin Allah masih itu kata kuncinya. Jadi stigma itu bisa kami bantahkan, Pak Risa. Yang penting saya tunjukkan bahwa saya berperilaku hidup bersih dan sehat dengan protokol kesehatan. Ya. Sering kami di tingkat Dinkes ketika senior para itu pejabat yang ini, jangan dekat sama saya. Kamu kan orang COVID, kamu ngurusi provinsi, ngurusi ini.
Saya jawab dengan senyuman. Alhamdulillah saya sehat. Saya selalu, apa yang menjadi rahasia saya? Selalu positive thinking, bekerja dengan ikhlas, PHBS yang utama. Iya, Pak Risa itu. Ya, baik Nars. Ini diselipkan tips ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan datang dari Ibu Ida dari Asosiasi Farmasi. Sedikit pertanyaan juga ya, Nars. Banyak masyarakat yang tidak mau dirapid dan di swab. Kedua, karena mereka tidak menerima hasil tertulis tentang hasil labnya, sehingga mereka menyangka hanya rekayasa. Ya, itulah yang mungkin menggiring opini beberapa masyarakat karena mereka tidak bisa menerima hasil tesnya. Nah, bagaimana sebenarnya penjelasan tentang hasil tes tertulis ini, seperti hasil ronsen, maksudnya, nah, itu kan biasanya ada tuh Nurse, tes massal misalnya. Nah, ada mungkin beberapa masyarakat yang tidak sempat menerima hasilnya. Nah, itulah mungkin mereka menduga-duga. Masyarakat kan sering menggiring opini sendiri, ya tanpa klarifikasi, tanpa ini. Nah, bagaimana sih penjelasan dari mungkin harus bisa memberikan contoh di Makassar ya. Bagaimana sih penjelasan tentang hasil tes tersebut yang tertulis? Nah, kan pernah juga Nars di Makassar itu terjadi ya, hasil tes COVID-nya palsu. Ya, dari dokter, entahlah dokter siapa itu dipalsukan ya. Silakan Nars. Oke, terima kasih Pak Risa. Jadi begini, SOP tentang pemeriksaan rapid. Rapid itu dilakukan adalah kepada orang-orang ada riwayat kontak dengan pasien, ya ada kontak. Terus kemudian baru seseorang ini baru melakukan perjalanan dari daerah zona merah. Untuk pasien dengan rapid itu didata, difoto labnya, hasilnya itu menjadi dokumen instansi. Di situ ada keterangannya, ada sertifikat, ada surat keterangannya. Jadi silakan diminta, ada itu. Nah, terus kemudian kami yang saya pastikan bahwa tim kesehatan nakes sudah disumpah jabatan. Itu yang kami pertaruhkan. Saya tidak berbicara oknum, tapi sebagai nakes kami memiliki sumpah jabatan, itu yang menjadi supremasi tertinggi kami untuk bekerja. Jadi tidak mungkin kalian bohong. Justru banyak masyarakat dia mau dites rapid karena dia mau bepergian. Pada awalnya dulu Kota Makassar membuat itu, tapi karena ada penolakan yang kita diancam, sekarang rapid test hanya untuk kontak pada orang yang terduga. Itu saja. Jadi hasilnya itu ada surat keterangannya. Jadi surat keterangan dari laboratorium dan surat keterangan yang ditandatangani kalau di puskesmas itu dari laboranya dan ditandatangani oleh kepala puskesmas. Jadi valid. Ya, baik Nars. Itu ya baik Nars. Itu tadi penjelasan untuk ibu yang bertanya di chat partisipan ya. Selanjutnya ini Nars ada pertanyaan lagi. Ini 3 pertanyaan terakhir Nars. Nanti yang pertanyaan terakhir ini bomnya Nars. Siap. Jadi yang pertama itu datang dari Ibu Irma Oktaria. Pertanyaan beliau, mungkin beliau ini petugas rumah sakit ya Nars. Apakah petugas rumah sakit yang tidak berhubungan langsung dengan pasien itu boleh hanya menggunakan APD masker misalnya, atau yang paling standar, APD paling standar misalnya masker gitu? Silakan Nars. Iya, bisa. Jadi kalau tidak yang tugasnya di UGD itu cuma sampai level 2. Nanti ketika di infeksi center baru level 3 yang APD lengkap itu. APD 2 kan cuma gaun, bisa pakai gaun. Tadi yang sudah di materi sebelumnya. Jadi kalau di Vaskes di FKTP yang itu cukup dengan masker, mungkin dengan kacamata sudah cukup. Ya. Baik Nars. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kebetulan kan Nurs AD ini juga di bagian IGD ya Nurs.
IGD Puskesmas ya, Puskesmas Antang kalau tidak salah. Ini nurse, ada pertanyaan tapi saya lupa siapa yang menanyakan. Mudah-mudahan beliau masih on di sini. Apakah seharusnya petugas yang berada di IGD itu sudah seharusnya menggunakan APD yang lengkap? Karena kita tidak pernah tahu katanya apakah orang yang datang atau masuk ke IGD ini membawa virus atau tidak ya. Jadi tanggapan Nurse Ade itu bagaimana tentang pertanyaan itu? Oke, di UGD, di tempat kami UGD, jadi yang dikatakan APD lengkap itu yang penting sudah pakai masker, sudah pakai face shield atau kacamata. Nah, nanti ketika kan ada sistem triase, ada pemilihan. Kalau ketika pasien sesak, berarti ada tim yang memang harus memakai APD lengkap. Kita pakai APD lengkap itu nggak butuh waktu lama. Tapi ingat, di UGD sampai level 1, level 2. Level 2 ketika ada tindakan. Ingat, virus COVID menyerang cuma 3 tempat. Hidung, mulut, mata. Kalau ini sudah teramankan, kenapa kita mesti repot? Itu kata kuncinya. Ya, baik Nars ya. Ini terakhir dari pertanyaan saya. Beberapa minggu terakhir ini di Makassar sering terjadi pembawaan pulang paksa mayat ya Nars, beberapa rumah sakit yang sempat viral bahkan. Siap. Ada beberapa rumah sakit bahkan justru dari hasil konfirmasi itu ada orang yang menduduki jabatan di belakang itu yang kemudian ikut terlibat dalam hal ini. Nah, saya pribadi ini sangat menyayangkan itu Nars, yang seharusnya orang yang pejabat itu harus memberikan edukasi atau memberikan contoh yang baik, kok justru salah satu dari pelaku tersebut ada justru dari oknum pejabat. Nah, itu sudah masuk di dalam berita. Nah, apakah sempat atau sebagai tim gugus tugas ini, apakah sempat teman-teman dari tim gugus itu merasa bahwa kinerjanya selama ini tidak dihargai oleh masyarakat? Karena kenapa? Justru masyarakat sepertinya krisis kepercayaan terhadap tenaga medis sampai akhirnya kemudian mereka berani membawa pulang atau membawa paksa mayat dari beberapa rumah sakit tersebut yang notabene-nya bahkan ada dari mayat tersebut ternyata positif hasilnya. Nah, bagaimana tanggapan dari tim gugus tugas melihat fenomena ini? Apakah ada tim yang merasa down atau putus asa karena sikap masyarakat selama ini? Kalau saya jujur secara pribadi saya putus asa kalau misalnya saya sudah bekerja keras kemudian tanggapan masyarakat khususnya di Makassar, tanggapan masyarakat seperti itu, saya pribadi yang secara tidak langsung tidak terjun, saya merasa putus asa. Kenapa? Karena sampai hari ini tidak memberikan tidak 100% memberikan respon yang baik terhadap tim. Bahkan kita melihat masyarakat masih lalu lalang, masih beraktivitas seperti biasanya meskipun sudah dikeluarkan aturan apa segala macam. Adakah perasaan tentang kepada secara pribadi Nurse Ade ini merasa bahwa kebijakan pemerintah itu bertentangan dengan hati nurani? Misalnya ini dibiarkan seperti ini karena kami juga tim medis lelah untuk setiap hari mengurusi pasien COVID yang sampai hari ini masih sering bertambah. Ya, silakan Nars. Oke, jadi kalau untuk yang tadi level seorang figur itu saya nggak bisa menjawab terlalu panjang karena yang figur tersebut sudah diberikan sanksi dari Bapak Wali Kota ya, sudah sebagai dari secara atasan beliau. Memang SOP tidak boleh dilanggar.
SOP itu menjadi acuan kita untuk bekerja. Nah, dari perintah Bapak Gubernur kemarin, sekarang ada perintah bahwa dari gugus provinsi pasien-pasien yang dengan kasus yang ada penyakit komorbidnya diupayakan bagaimana swab itu keluar secepatnya. Jadi hasil swab ini regulernya itu antara 3 sampai 4 hari. Karena kenapa? Ya keterbatasan. Saya tidak bisa kenapa keterbatasan, ya itu menyangkut dari pemerintahan. Jadi itu alur-alurnya. Nah, terus kemudian kalau masyarakat semuanya masih bandel di lapangan, masih ini, terus kemudian ada ketidakpercayaan, mosi tidak percaya kepada nakes, sebetulnya kalau boleh kami pribadi, kalau saya bertugas 3 level tingkat pemerintahan, level provinsi, level kota Makassar, dan level puskesmas. Kapan waktu saya untuk keluarga? Jadi ketika saya di rumah mendapat perintah jam 12 malam ketika Bapak Wali Kota mau meninjau posko induk, harus menyiapkan ini itu, perintahkan dari pimpinan kami harus segera merapat. Coba. Di lain sisi saya harus jaga sore. Belum paginya saya harus ikut trekking. Bapak Ibu semuanya bisa bayangkan. Jadi kalau capek Bapak Ibu mengeluh dengan ini semuanya, mungkin saya orang pertama yang paling capek, yang paling mengeluh. Tapi itu semua kembali kemana? Kembali bahwa saya berjuang untuk merah putih. Dan saya pernah bilang sama teman saya, sejawat saya, ketika nanti ceritakan kalau memang pada awal-awal COVID yang kita masih itu dulu, awal-awal di bulan 3 yang masih masa pancaroba, belum kekurangan APD, ketidakjelasan regulasi, saya sampaikan, kalau suatu saat saya nanti meninggal dengan COVID, ceritakan tentang kebenaran. Saya sampaikan seperti itu. Karena kenapa? Teman-teman yang mungkin tidak tahu, yang mungkin masih sedikit informasinya, itu mungkin bisa mencemoh kami tim kesehatan. Tapi kami kadang-kadang bingung, kita ini sudah makan atau belum? Kita ini sudah istirahat atau belum? Tidak usah jauh-jauh saya ceritakan. Jam 6 tadi malam sampai jam 7 tadi pagi, saya di posko perbatasan. Mandi, standby di webinar. Karena apa? Saya mau berbagi. Saya mau berbagi tentang sedikit ilmu yang saya dapatkan, yang saya tahu, demi kemaslahatan. Karena saya pengen COVID di Indonesia itu hilang atau menurun secara cepat. Yang saya mau sampaikan, di Sulsel, khususnya di Kota Makassar, grafik masih naik. Itu saya, Pak Reza. Halo? Halo Ners, ya. Ya, oke. Silakan. Ada lagi? Ada lagi ternyata pertanyaannya Ners tidak jadi berakhir. Silakan. Ini dari Ibu Femi Ardeana. Terkait dengan program kesehatan karyawan rumah sakit, kami sebagai nakes di rumah sakit akan dilakukan pemeriksaan kesehatan yaitu swab. Sedangkan kami takut dengan hasilnya nanti, dari mulai dampak sosialnya terutama di masyarakat. Ya, itu hal yang paling sebenarnya yang momok yang paling menakutkan bagi kita tenaga kesehatan, maksudnya stigma masyarakat terhadap kita orang yang sering bergelut dengan pasien itu sepertinya menakutkan bagi masyarakat. Mohon penjelasannya Nurse Ade. Mungkin ini Nurse Ade harus memberikan support kepada Ibu Femi Ardeana ini terkait persoalan ketakutannya ketika dilaksanakan swab dari stigma masyarakat. Ya silakan. Iya, terima kasih Pak Reza. Ini Ibu Femi Ardiana itu dari Tulung Agung, Jawa Timur, Pak Reza. Kebetulan beliau adalah kakak saya ini. Oh iya, ya silakan Nurse. Ya, khawatir dia Nurse terhadap adik. Betul ya. Jadi sebetulnya
kata kunci untuk melawan stigma itu apa? Yang pertama kita rangkul. Stigma muncul ketika kurang pengetahuan. Kita berikan edukasi. Kita berikan edukasi bagaimana atau informasi tentang COVID itu sendiri. Informasi tentang COVID, pencegahannya, pengobatannya. Ingat, COVID itu tidak akan mematikan kecuali pada pasien yang ada komorbidnya. Orang dengan swab positif, WHO sekarang 10 hari tanpa gejala bisa langsung keluar. WHO menyatakan bahwa swab dulu swab 2 kali negatif baru bisa keluar. Sekarang swab positif pun tidak ada gejala 10 hari bisa keluar isolasi dari ruang isolasi. Jadi ingat, jadi kata kuncinya Ibu Femi, rangkul, berikan penjelasan, berikan pengetahuan kepada masyarakat. Ingat, masyarakat itu memberikan stigma karena kekurang pengetahuan, kurangnya informasi. Itu saya kata kuncinya. Jadi kita berikan edukasi, berikan penjelasan kepada masyarakat. Karena tidak semua masyarakat itu mengetahui, memahami tentang COVID-19. Pastikan kata kunci saja. Halo, ya kata kuncinya yaitu ingat, COVID port of entry-nya adalah hidung, mulut, mata. Amankan dengan APD. Terus kemudian jelaskan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa hidup yang sehat. Ingat, kalau untuk masalah stigma, rangkul, berikan penjelasan. Akan clear itu. Pengalaman kami di lapangan seperti itu. Stigma muncul, kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan. Langkah kita berikan edukasi yang masif di lini masyarakat. Halo? Ya, baik Nurse. Ini pertanyaan saya pribadi Nurse, apa kemungkinan bisa dijawab atau tidak. Saya kan hobinya jalan-jalan ya Nurse. Hobi saya jalan-jalan. Selama COVID ini saya at home terus, enggak pernah lagi kemana-mana. Nah, Nurse kan tahu perkembangan dari COVID ini sendiri. Kira-kira adakah gambaran Nurse kapan akan menurun dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya? Karena bahkan kita untuk melintas antar kabupaten pun saat sekarang ini kalau kita di Makassar sangat sulit, Nurse. Ya, sangat sulit. Jadi kita harus betul-betul menahan diri. Adakah gambaran ke depan kira-kira kapan sih prevalensi COVID ini bisa menurun? Gitu, Nurse. Melihat data yang di kota dan dari provinsi dan Indonesia, khususnya di Makassar, di Sulsel, kita belum menemukan titik puncak. Jadi saya belum mengatakan kapan menurun. Puncak pun kita belum dapat. Itu. Ya, jadi baik. Sampai kapan? Belum bisa karena puncak kita belum dapatkan. Kita belum raih. Kita bisa dapat puncak fenomena ketika sudah di puncak, baru kita pasti ada fase penurunan, ada fase ininya. Sekarang tidak. Kenapa Pak Desa? Ingat, masyarakat ketika kita lihat kalau di masjid ya, ini kita menyoroti, ini kami hasil asesmen kami dari tim manajemen disaster provinsi. Di masjid kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker masih kurang. Itu nanti kita akan godok. Terus kita sekarang ini bekerja sama dengan DKJPS dengan Jiwa ya. Bagaimana kita memonitor nanti kerjasama dengan adik-adik mahasiswa. Saya sudah beberapa melakukan pembicaraan dengan Bapak Ibu Ketua Prodi dari UNAS, dari UIN, ibu dari keperawatan UNAS juga, dan beberapa ibu dekan itu kita melakukan dengan Bapak Wakil Gubernur. Kita bagaimana informasi untuk tingkat masyarakat. Jadi mungkin nanti itu kita akan gunakan ada regulasi, contohnya di masjid. Di masjid itu
pakai masker. Terus kemudian di tempat-tempat umum diperbanyak tentang cuci tangan atau hand sanitizer itu. Kemudian penyuluhan-penyuluhan di tingkat RT, RW, Posyandu. Kan sekarang Posyandu sudah mulai aktif. Jadi kita akan masifkan di fungsi promosi preventifnya. Ya. Dan kita bekerjasama dengan adik-adik mahasiswa yang KKN, yang sistem bimbingan daring, itu sudah ada tugas yang dari fakultasnya, dari kampusnya, dan dari puskesmas itu kita sinergi untuk pada pasien-pasien yang kita pendampingan di masyarakat, yang di puskesmas, yang ada swab ataupun rapidnya yang reaktif itu ya. Ya, baik Ners. Sepertinya kita akan segera mengakhiri bincang-bincang kita, Ners. Sudah banyak sekali yang Ners Ade sampaikan. Saya pribadi terenyuh, Ners, karena saya melihat bagaimana masyarakat kita di sini, dan kemudian salah satu sahabat saya adalah tim gugus tugas yang hampir setiap hari saya melihat aktivitasnya di media sosial. Dan melihat tanggapan masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh tenaga medis. Tentu saja kita sebagai tenaga medis juga merasa miris tentang tanggapan seperti itu. Tapi kembali lagi seperti yang Nar sampaikan, bahwa kita dalam profesi kesehatan bukan cuma sekali disumpah, pernah disumpah saat sebelum jadi mahasiswa, disumpah setelah jadi mahasiswa, dan kemudian disumpah lagi ketika misalnya kita diberikan tugas mulia yang seperti ini. Ya, saya berdoa semoga Ners Ade tetap selalu sehat, ya, karena saya melihat Ners Ade ini masih stay di COVID-19. Seandainya tidak, saya yakin Ners Ade ini sudah ada di Masamba, ya, sudah ada di Masamba menjadi relawan. Betul itu. Relawan banjir. Karena beliau dulunya waktu di tsunami di Palu juga beliau ada di sana, dan sekarang ada di Makassar lagi untuk menangani COVID. Seandainya tidak ada COVID, saya yakin Ners Ade pasti ada di Masamba, ada di Luwu lagi untuk menjadi relawan. Semoga Ners Ade selalu sehat dan teman-teman bisa menjadikan Ners Ade contoh bagaimana kemudian Ners Ade menguatkan diri demi tugas yang sangat mulia ini. Semoga beliau sehat selalu, terhindar dari virus COVID-19, sehingga beliau bisa bekerja dengan baik dan mengiring Makassar, khususnya Sulsel umumnya, untuk keluar dari zona merah. Amin. Ya, amin. Saya rasa cukup sekian untuk bincang-bincang saya dengan Ners Ade. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih Ners telah menyempatkan waktu dari pagi jam 8 Ners Ade sudah ada dalam room sampai hari ini, sudah sangat menyita waktu yang banyak dari Ners Ade. Mudah-mudahan apa yang Ners Ade sharingkan itu bisa menjadi ilmu dan bisa menjadi pegangan bagi teman-teman sejawat yang ada di daerah yang lain, baik yang sama-sama berada di zona merah maupun yang masih berada di zona hijau atau di zona kuning. Ya, seperti yang Ners Ade sampaikan, saat ini kita belum menemukan puncak daripada penyakit COVID-19 ini. Yang kita takutkan adalah kita terlena atau tidak lihai, tidak jeli terhadap penyebaran virus ini. Baiklah, saya rasa cukup dari pemateri. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC, kepada Saudari Alfia Iswari Expert. Saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Moderator, Bapak Reza Farevi yang sudah memberikan saya kesempatan kembali. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat pemateri kita yang sudah hadir pada hari ini, Ibu Profesor Dr. Sri Sumarmi, Bapak Ners Lutfi, dan Bapak Ners Haji Rendra. Luar biasa sekali ya materi pada hari ini, dan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Saya ingin menyapa dulu buat seluruh peserta webinar pada hari ini, semuanya sangat bersemangat ya, saya lihat. Dan sampai sekarang ini masih banyak yang ikut serta. Nah, sebelum saya menutup acara ini, hari ini kita akan bagi-bagi dopres. Jadi buat yang beruntung pada hari ini nanti akan mendapatkan dopres yang sudah disediakan oleh panitia.